Well, womp. As a woman, this is... Berlatar di sebuah rumah dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkan dua insan. Ada si Lucy, seorang istri, dan ada si Adam, seorang suami, di mana mereka berdua nampak tidak bahagia dikarenakan sudah 2 tahun tidak bisa mendapatkan calon bayi. Lebih tepatnya Lucy sendiri mandul permanen. It will be natural. Calm. Tidak mau melihat Lucy, istri tercinta, terpuruk dari kesedihan, Adam pun memutuskan untuk membawa Lucy di sebuah rumah sakit yang kebetulan dokternya adalah teman akrab si Adam sendiri. Dia bernama John. Ini orangnya yang tanpa opening lama-lama, Lucy dan Adam pun langsung memberitahu bahwa alasan dan kedatangannya kemari ingin menyuruh si John membantu Lucy agar bisa melahirkan lagi. Yes, I know. Adrian told. That sounds great. Good. No. Dan setelah mengetahui semua tujuan mereka berdua kemari, alih-alih si John pun memeriksa rahim si Lucy, lebih tepatnya untuk memastikan apakah kondisi Lucy sekarang bisa membuat si John melakukan pengobatan agar si Lucy sendiri bisa hamil dan melahirkan lagi. You need to let you go. I told them, if he goes, I go. I was sick of teaching at the hospital anyway, so I quit. Selesai pemeriksaan, si John pun mengungkapkan tentang kondisi Lucy sekarang ternyata 100% sehat, dan justru mendengar hal tersebut membuat Lucy dan Adam pun tersenyum bahagia. I'm worse than you. All happy moms I've sent home with babies. It's a pleasure. Thank you so much, Dr. Amos. Thank you. Di keesokan harinya tepat pada pemeriksaan kedua, di mana si John kali ini mengoleskan obat di alat mesin kecil miliknya. Lalu alat tersebut John memasukkan ke dalam rahim, lebih tepatnya ke dalam bagian vagina milik si Lucy. Entah kejadiannya seperti apa, yang pastinya pengobatan si John ini ternyata sudah terkenal bisa membuat para wanita melahirkan lagi. Itu. You are 100% pregnant. Di malam harinya sebelum tidur, tidak sempat juga mereka berdua membicarakan soal anak yang akan si Lucy lahirkan, di mana si Lucy sendiri pengen banget anak perempuan dan menamainya Wendy, tapi tidak dengan si Adam yang lebih memilih anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Di keesokan harinya, tepat di tempat pekerjaan si Lucy, ia pun mengungkapkan kabar gembira kepada 3 teman kerjanya bahwa ia sekarang sedang mengandung anak, lebih tepatnya sudah benar-benar hamil, dan justru mendengar ungkapan si Lucy tersebut membuat mereka bertiga ikut bahagia. Setelah Lucy benar-benar dinyatakan hamil, John pun memeriksanya dengan sebutan reduksi agar bisa mengetahui ada berapa bayi yang Lucy kandung di dalam perutnya sekarang. Twins. Males. Ya, Lucy dan Adam pun kaget bercampur bahagia saat mendengarkan perkataan si John yang mengatakan bahwa Lucy sekarang sedang mengandung 2 anak laki-laki kembar. Dirasa semuanya akan baik-baik saja, Lucy tiba-tiba sedikit shock akibat si John memberitahu soal pemeriksaan barusan. Ternyata ada 1 anak lagi, yaitu anak perempuan yang tidak mudah untuk dilahirkan. Di antara mau bahagia atau tidak bahagia, Lucy pun mengatakan kepada si John tentang apakah 3 anak ini bisa dilahirkan sekaligus, di mana si John pun menjawab bahwa hanya cuman 2 anak laki-laki kembar yang bisa dilahirkan. Itu pun si John juga memberikan 2 pilihan kepada mereka berdua. Jika 2 anak laki-laki itu lahir, otomatis anak perempuan mati, dan begitu pun sebaliknya. Far be it from me to tell you all to go. Now I would strongly recommend we keep the boy. Di keesokan paginya, nampak si Adam pun menghampiri Lucy dengan beralasan ingin menyetujui kesepakatan Lucy yang ingin mendapatkan atau melahirkan anak perempuan. Ya, meskipun Adam sendiri sudah lama menunggu Lucy memberikannya anak laki-laki, mau tidak mau Adam harus menerima keputusan ini demi istri tercinta.
itu. Waktu demi waktu pun terus berjalan. Tepat di sebuah restoran terlihat Lucy pun berkumpul dengan semua rekan kerjanya yang baru-baru ini jarang bertemu akibat banyak kesibukan sendiri, di mana di dalam perkumpulan tersebut ada salah satu perempuan bernama Chelly. Ini parasnya yang terus terang menceritakan tentang pengalaman terbaiknya di dalam kehamilannya. Waitlist there for a year and a half before we gave up. Oh, wow. Mendengar curhatan dari si Kelly, Lucy pun seketika tidak mau kalah dengan pengalaman terbaik si Kelly, sehingga ia pun memuji dokter si John di depan teman kerjanya dengan memberitahu bahwa dengan bantuan si John, ia yang tadinya mandul permanen akhirnya sekarang bisa melahirkan lagi atas bantuan dari dokter si John seorang diri. Itu. Di pemeriksaan ketiga, nampak si Lucy pun pingsan ketika tidak mampu menahan rasa sakit di perutnya, di mana dari pingsan tersebut, Lucy mendapatkan penglihatan saat anaknya Wendy sudah besar dan... Ya, Lucy pun tiba-tiba bangun, bahkan sangat kaget ketika melihat anak perempuannya yang begitu mengerikan. Entah ini semua pertandanya apa, yang pastinya Lucy tidak sama sekali memperdulikan penglihatan tersebut. Di malam harinya terlihat si Adam pun dengan diam-diam membuka kotak, di mana kotak tersebut berisi hadiah gelang yang ternyata tujuan Adam di sini ingin memberikan kejutan sekaligus hadiah untuk Lucy atas kehamilannya ini. Di keesokan harinya, tepat di ruangan si John, terlihat Lucy pun baru saja melakukan pemeriksaan untuk terakhir kalinya, di mana si John juga tidak sempat memberikan satu ramuan obat dan menyuruh Lucy untuk meminumnya. Entah ramuan tersebut terbuat dari apa, Lucy yang sudah curiga dengan sikap si John dari awal ada niat jahat kepadanya pun, Lucy pun menerima obat itu tapi tidak dengan meminumnya. Di keesokan harinya berfokus ke Lucy yang sedang mengintip si Adam yang pergi menyewa sebuah kamar hotel. Entah mau berbuat apa dan tujuannya apa, yang pastinya kalian akan dibuat terkejut ketika Lucy terus mengintip si Adam sampai masuk di kamarnya. Dari situlah Lucy pun tidak menyangka saat melihat suaminya melakukan hubungan badan dengan si John dokternya sendiri. Dikira kenyataan, ternyata hanya sebuah mimpi buruk semata, di mana si Lucy yang masih dibuat penasaran pun mencoba mencari tahu apa yang disembunyikan oleh suaminya. Dan pada saat itulah Lucy pun menemukan beberapa berkas palsu tentang kehamilannya sekarang, sehingga tidak heran lagi kalau Lucy di sini benar-benar merasa bahwa John dan si Adam sendiri ada niat jahat terhadap dirinya. Di keesokan harinya Lucy pun menghampiri Kelly sekaligus menceritakan semua tentang perilaku suaminya dengan Dr. John yang benar-benar ada niat jahat kepadanya. Entah niat jahat ini berbentuk seperti apa, di mana si Kelly pun menyuruh Lucy agar tetap berpenampilan layaknya tidak tahu apa-apa supaya Adam sendiri tidak mencurigai ini semua. Waktu demi waktu pun terus berjalan, sikap dan sifat Lucy kepada si Adam pun mulai sedikit demi sedikit berubah. Bahkan di saat Adam memberikannya obat, Lucy seolah-olah meminum obatnya agar si Adam sendiri tidak mengetahui apa yang Lucy rasakan saat ini. Di keesokan harinya tepat di rumah si Kelly terlihat Lucy pun bahagia ketika Kelly sendiri memberikannya sebuah kado, di mana isi kado tersebut berisi sebuah buku yang sampulnya tertera nama panjang si Lucy. Entah si Kelly tahu dari mana, padahal Lucy sendiri sama sekali tidak memberitahu siapapun tentang nama tersebut. Lucy yang sempat masuk WC akibat tidak menyangka dengan kejadian barusan pun terkejut ketika Lucy melihat satu pil obat sama bentuk dengan obat yang diberikan oleh Dr. John kepadanya. Bukti jika Kelly di sini ternyata sudah pernah berobat di sana. You go to John.
What? Adrian said there is no safe in his office. After everything I told you, you went to Adrian? You were scaring me. Dari kejadian tadi, Lucy pun tiba-tiba melahirkan 2 anak laki-lakinya, berharap anak perempuan juga dilahirkan, tapi harapan itu hilang begitu saja. Bahkan Lucy sendiri sampai-sampai bingung kenapa ini semua bisa terjadi kepadanya. It's over. Hampir gila dengan itu semua, Lucy pun memutuskan untuk menghampiri Dr. John yang beralasan ingin memberikan perhitungan sekaligus menanyakan di mana anak perempuannya, karena biar gimana pun seorang perempuan pasti tidak terima dipermainkan seperti ini, apalagi soal perasaan ibu kepada anaknya. With them, mothering them. Just let. Lucy pun diam-diam masuk ke dalam ruangan penting milik si John. Secara dengan tiba-tiba Lucy pun menemukan mentahan anak perempuannya, yang ternyata John dan Adam sendiri ternyata sudah sengaja menyembunyikan ini semua dari si Lucy sendiri. I just want Wendy, okay? Melihat Lucy masuk di ruangannya, pada saat itulah John pun datang dan mengatakan kepada Lucy tentang kehamilannya selama ini ternyata bukan dari Tuhan seperti hamil ibu-ibu konvensional pada umumnya, melainkan adalah hamil karena si John sendiri yang mengaku dan jujur bahwa ia yang telah memperkosa si Lucy dengan cara menggunakan tangan. Ya entahlah, saya juga bingung seperti apa. Yang pastinya John di sini mengatakan ialah yang memperkosa si Lucy seorang diri. Itu. You raped me. Akibat ketidakterimaan, pelecehan, pemerkosaan, Lucy begitu marah dengan semua yang diperbuat oleh John kepadanya, sehingga membuat Lucy pun menghajar dan menyiksa si John beserta para pengikutnya sampai tewas dan meninggal dunia tepat pada saat itu juga. Painless. Dan setelah itu guys, film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat tidak masuk akal sekali. Dan yang membuat saya heran lagi sama film ini, itu biasanya kalau perempuan hamil, itu kan diatasi sama perempuan juga kan. Ya kalau di film ini diatasi sama laki-laki guys. Kan nggak logis banget gitu. Ya begitulah, namanya juga film ya guys ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan film yang satu ini, dan mohon maaf banget buat kalian semua kalau Oji jarang banget upload konten. Soalnya masih ada kesibukan lain yang harus Oji kerjakan. Dan insya Allah Oji akan lebih konsisten lagi bikin kontennya dan menghibur kalian semua. Oke guys, segitu aja penyampaian hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Ingat, karena subscribe itu gratis. Dan saya Oji Serepet mau cabut dulu guys. Bye-bye.